Setia Novanto adalah salah satu tokoh politik Indonesia yang pernah menduduki jabatan penting sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Ketua Umum Partai Golkar. Kasus yang menjeratnya bermula dari skandal korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (iktp), proyek nasional yang bertujuan memperbaiki sistem administrasi kependudukan Indonesia. Skandal ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik korupsi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 2,3 triliun. Pada 24 April 2018, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan Setia Novanto bersalah dalam kasus korupsi iktp. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda sebesar 500 juta, dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. Selain itu, Setia Novanto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika, dikurangi 5 miliar rupiah yang sudah dititipkan kepada penyidik KPK. Setia Novanto kemudian menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Selama menjalani masa tahanan, ia beberapa kali memperoleh remisi atau pengurangan masa hukuman. Pada setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 dan 2024, ia mendapatkan remisi masing-masing selama 30 hari. Ia juga menerima remisi 90 hari pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Total remisi yang diterima Setia Novanto sejak tahun 2023 berjumlah 28 bulan 15 hari. Pada 4 Juni 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Setia Novanto. Berdasarkan putusan tersebut, hukuman penjaranya dikurangi dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan. Dan masa pencabutan hak politiknya dipersingkat menjadi 2,5 tahun setelah selesai menjalani hukuman. Dengan adanya pengurangan masa hukuman serta remisi yang telah diterima, Setia Novanto dinyatakan memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Setia Novanto juga telah memenuhi kewajiban finansial yang ditetapkan pengadilan. Ia membayar uang pengganti sebesar 49 miliar rupiah, dengan sisa 5 miliar rupiah yang telah diselesaikan sesuai ketentuan dari KPK. Pelunasan ini merupakan salah satu syarat penting dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat. Setelah melalui proses verifikasi dan pemenuhan syarat, Setia Novanto resmi mendapatkan pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025. Ia keluar dari lapas Sukamiskin dan diwajibkan melakukan wajib lapor setiap bulan ke Balai Pemasyarakatan Bandung hingga 1 April 2029. Masa wajib lapor ini berlangsung hingga Setia Novanto memenuhi syarat bebas murni. Proses pembebasan bersyarat Setia Novanto didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hasil peninjauan kembali dan peraturan mengenai pemberian remisi. Pada tahun 2021, Mahkamah Agung membatalkan pasal 34A ayat 1 huruf A dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. Pasal tersebut sebelumnya mengatur bahwa narapidana korupsi hanya bisa mendapatkan remisi jika bersedia bekerja sama dengan penegak hukum sebagai justice collaborator. Setelah pembatalan pasal tersebut, terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2022 yang menyederhanakan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Dalam peraturan baru tersebut, narapidana cukup membayar denda dan uang pengganti yang ditetapkan pengadilan untuk memperoleh remisi. Dengan pemenuhan syarat administratif dan substantif, serta lunasnya kewajiban finansial, Setia Novanto memperoleh hak pembebasan bersyarat sesuai peraturan yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali, menyatakan bahwa dengan pengurangan masa hukuman dan remisi, Setia Novanto telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, sehingga memenuhi syarat untuk bebas bersyarat. Selama masa wajib lapor, Setia Novanto masih berada dalam pengawasan aparat pemasyarakatan. Ia diwajibkan melapor setiap bulan ke Balai Pemasyarakatan Bandung, dengan masa pengawasan berlangsung hingga 1 April 2029. Setelah masa wajib lapor berakhir, Setia Novanto akan resmi bebas murni dari seluruh kewajiban hukumnya. Pembebasan bersyarat Setia Novanto menjadi berita utama di berbagai media nasional dan internasional.
Keputusan ini diumumkan pada 17 Agustus 2025. Sehari setelah ia resmi keluar dari lapas Sukamiskin, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa proses pembebasan bersyarat telah mengikuti seluruh prosedur administratif dan substantif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangkaian peristiwa ini, seluruh proses hukum Setia Novanto berjalan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam sistem peradilan Indonesia. Dari tahap penyidikan oleh KPK, proses persidangan di Pengadilan Tipikor, pemberian remisi, peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, hingga pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, semua tahapan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kronologi kasus Setia Novanto bermula dari pengungkapan korupsi EKTP oleh KPK, vonis pengadilan pada tahun 2018, masa hukuman dan remisi yang diterima, permohonan peninjauan kembali pada tahun 2025, pemenuhan kewajiban finansial, pemenuhan syarat administratif dan substantif, hingga pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025. Setia Novanto kini menjalani masa wajib lapor hingga tahun 2029, sebelum resmi bebas murni dari seluruh kewajiban hukumnya.